Di sini kita akan mengerjakan scan dari Factory.io. Saya akan share screen. Nah, di sini pada bagian home kosong, klik home, baru scan, masuk ke yang kedua. Itu from A to B, set and reset. Di sini kita akan mengerjakan program PLC-nya dan juga videonya. Kita klik. Nah, di sini kita lihat sistem kerjanya. Kita coba running. Ini kita tidak merubah apapun ya. Nah, berarti ini defaultnya. Conveyor yang pertama sudah aktif duluan dan kedua belum aktif. Jadi sistem kerjaan ini barangnya jalan, conveyornya hidup, barangnya jalan. Setelah barangnya menyentuh sensor, maka conveyor 2 hidup, menyala. Setelah barang tersebut, barang ini menyentuh sensor kedua, sensor B, itu maka conveyornya mati. Reset dari awal berarti mati. Nah, set ini setnya, ini resetnya. Jadi pas barangnya menyentuh sensor pertama, sensor A, nah setelah itu hidup conveyor kedua. Setelah kena ke sensor B, maka conveyornya mati. Yang conveyor pertama tetap hidup ya, karena dari defaultnya dia menyala terus. Kita lihat di view, baru look Altec. Nah, dia defaultnya ini sudah menyala ya. Jadi kita tidak perlu merubahnya lagi. Kita masuk ke bagian driver. Ini drivernya kita rubah ke Modbus TCP/IP client. Nah, di sini kita lihat lagi. Kita punya inputan sensor A dan sensor B, ada outputan conveyor. Kita konfigurasi. Nah, ini yang bagian ini kita rubah menjadi 10. Baru kembali. Kenapa dari 10? Karena biar alamatnya tidak bentrok ya. Ini tadi kan alamatnya coil 0, di sini input 0. Itu sama-sama 0 alamatnya, jadi bentrok. Kita rubah 10. Setelah itu kita kembali. Nah, kita masuk ke ekostruktur. Nah, di ekostruktur di bagian ini kita pilih inactive, play, baru masuk ke bagian programming. Nah, dari gambar ini kita lihat bahwa program convertnya telah berjalan. Jadi kita anggap bahwa sensor yang A itu berfungsi untuk menyalakan conveyor kedua dan sensor B untuk mematikan conveyornya yang kedua juga. Kita masuk ke programnya. Nah, jadi di sini lihat, karena ini adalah normally close, sensornya kan normally close, ini normally close. Nah, penggunaannya untuk mengaktifkan berarti sama halnya dengan tombol start. Kita pakai normally close. Kita bikin di sini. Kita masukkan coil. Nah, di sini ini adalah conveyornya. Nah, ini di mana? Karena ini berfungsi untuk mematikan conveyor ini, conveyor kedua, maka ini kita letakkan di depan. Pakainya normally open. Mungkin ada yang nanya kenapa pakai normally open. Itu karena posisinya kita minta dia terhubung. Dan ini kita minta posisinya yang ini terputus. Jadi kalau dia terhubung, maka conveyor berjalan. Jadi kan kebalikannya normally close. Kalau ini normally close, kita pakai normally close, maka ini akan jadi terbuka. Kalau ini normally close, ini normally open, maka ini akan tertutup. Jadi sama halnya ini dengan tombol stop dan ini tombol start. Kita kasih bagaimana biar agar saat ini terdeteksi,
ini tetap berjalan, maka kita bikin pengunci di sini di bawahnya. Kita masukkan normally open. Kita sambung. Programnya cukup sederhana ya. Dan sekarang kita berikan alamat. Kita kasih alamat yang di sini. Selamat ini di continue, kita kasih alamat M0. Kenapa M0? Karena ini kita samakan dengan ini. Kita lihat sensor A M0, coil 0. Sensor B M1. Kita bikin sensor di sini. M1. Kita kasih komen di sini adalah sensor B. Dan di sini kita kasih komen sensor A. Masuk ke sini, ini kita kasih alamat M10. M10 merupakan conveyor. Ini kita kasih nama conveyor. Ini ya, conveyor. Nah, kita kasih alamat yang di bawah ini, penguncinya kita kasih alamat yang sama M10. Nah, di sini programnya sudah jadi. Kita lihat lagi. Nah, di dunia nyata, convert ini M10 ini terhubung ke biasanya ke kontaktor. Ya. Baru kontaktor itu menyalakan motor ini. Atau relay bisa juga. Nah, sini kita coba jalankan. Ini kita simulasikan. Kita start controller. Oke. Nah, di sini kan kenapa nggak normally close? Di sini kenapa normally open? Nanti ini jadi kebalik. Karena belum kita jalankan yang bagian I/O-nya, kita masuk ke sini, file, driver, kita connect. Nah, ini sudah connect, hijau. Kita lihat di sini, nah ini udah berubah, jadi udah aktif, dan ini jadi normal open. Kita start, kita tunggu, setelah melewati barang, nah ini conveyor kedua menyala. Kita lihat menyala, dan menyentuh sensor B, conveyornya mati. Kita lihat apakah benar mati. Kita lihat mati ya. Ini tetap berjalan karena ini defaultnya sudah menyala. Kita lihat di bagian ini. Nah, ini conveyornya mati dan sensor B sentuh. Ini jadi terputus ya. Tidak ada listrik lagi yang terhubung ke conveyor. Nah, kita stop di sini. Oke, di sini terhubung. Jadi ini sama seperti stop, ini sama seperti start. Jadi fungsinya hampir sama karena ini penggunaan sensornya aja. Jadi pakai sensor gitu. Nah, di sini kita masuk ke bagian videonya. Ini videonya cuman menampilkan sensor aja, tidak ada tombol ya. Kita tampilkan sensor A, sensor B, sama conveyor. Kita masuk ke video. New project, kita next. Ini kita bikin namanya, kita samakan dengan sini aja. Namanya tadi apa di sini? Ini namanya from a set and reset. Set and reset. Kita next. Ini kita pilih yang GXU series, dan di sini kita bikin yang nih, yang HMIG XU3512X. Kenapa? Agar terhubung ke ekostrukturnya. Next. Ini kita next. Ini bisa kita isi apa, tapi bebas, kita finish. Nah, setelah ini kita masuk ke bagian I/O Manager. Di sini klik kanan, baru new driver. Kita pilih yang Modbus TCP/IP, baru Modbus equipment. Kita oke.
Nah, IP-nya kita masukkan 127.0.0.1. Ini unit ID-nya 1. Nah, ini kenapa IP-nya 127.0.1? Itu sama dengan yang di sini. Di ini konfigurasi ini sama ya. 127.0.1 dan slash ID-nya 1. Sama ya. Ini TCP kita sentrang yang bagian ini, sintak, baru oke. Ini oke lagi. Yes. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian variabel. Nah, kita berarti kan punya 3 variabel. Di sini ada sensor A, sensor B, sama conveyor. Jadi kita bikin ini new variable. Nah, di sini kita bikin sensor underscore A. IP datanya bold. Kita ini device address-nya pilih sensor A itu M0. Tip oke. Ini oke. Sensor A M0 ya. Sensor A M0, sensor B kita gini new variable sensor underscore B. IP datanya sama, kita kasih alamat MI1. Kita tambah lagi buat yang lampunya, kita bikin conveyor. IP datanya sama, kita bikin alamatnya 10. Ini sama 10. Oke. 10. Oke. Oke. Sudah jadi di sini. Alamatnya udah benar, kita samakan, lihat M0, M1 sama M10. Kita masuk ke bagian panel. Bagian panel kita pilih yang lambang lampu, lamp. Kita klik di sini, tahan, baru kita geser. Kita lepas, tekan lagi. Oke. Kita bikin di sini sensor A. Nah, variabelnya kita pilih itu yang sensor A. Oke. Nah, kita bikin modelnya apa bebas. Biar seperti lampu, kita pilih apa. Misalnya nih. Dan warnanya apa? Kalau off-nya itu merah, on-nya hijau. Oke, lihat sini. Labelnya kita bikin on off, ini bisa, tapi kita bikin disable aja. Baru oke. Kita buat lagi. Nah, kita bikin sensor B dengan alamat ini variabelnya, kita bikin sensor B. Oke, kita pilih juga warnanya, kita rubah merah, hijau. Oke, kita oke kan. Nah, yang terakhir kita masuk ke bagian satu lagi. Nah, kita bikin itu ya conveyor 1 gitu ya. Karena namanya sama dengan ini, mungkin ada kegagalan nanti. Kita pilih lagi yang ini, kita samakan, warnanya kita rubah merah, baru sini kita rubah ke hijau. Kita oke kan? Kita pindahin ke atas. Nah, coba kita labelnya kita bikin aja nih. Nah, di sini kita buka, di sini udah jalan, dan di sini udah jalan juga. Masuk ke video lagi, kita di build, baru simulation. Kita tunggu.
Nah, ini hijau ya. Kenapa hijau? Karena ini kan terhubung. Ini terhubung. Nanti kita start, ada perubahan nanti di sini. Lihat, tersentuh merah, nah hijau lagi, ini kan aktif. Ini aktif, ini conveyor-nya. Setelah itu, nah ini sensornya kedetek, sensor B ini conveyor. Nah, ini kenapa merah? Karena barang yang menyentuh sensor. Nah, yang ini tidak menyentuh sensor. Kalau kita geser di sini, lihat merah. Nah, ini conveyor masih berjalan. Setelah itu menyentuh, conveyor-nya mati. Kita lihat conveyor mati. Yang ini menyala tetap. Kita stop dan kita stop dulu. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.